Apakah Anda pernah membayangkan bagaimana rasanya ketika usia sudah matang, kemudian memutuskan menikah lagi dengan pasangan baru? Banyak orang berpikir bahwa setelah sekian tahun hidup bersama pasangan sebelumnya, baik karena perpisahan, perceraian, atau ditinggal wafat, maka kehidupan rumah tangga baru akan berjalan mulus begitu saja. Tapi kenyataannya, seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Ada konflik kecil yang bisa tiba-tiba membesar, ada salah paham yang bisa mengganggu ketenangan, dan ada ekspektasi yang tidak selalu sama antara suami dan istri baru. Nah, disinilah letak tantangannya. Jika Anda adalah seorang pria atau wanita yang kini berada di usia lansia atau paruh baya, menikah kembali memang membawa harapan baru, tapi juga membawa potensi perbedaan yang bisa berujung masalah jika tidak diantisipasi. Mari saya ceritakan satu kisah nyata. Pak Darmawan, seorang pria berusia 68 tahun dari Bandung, memutuskan menikah lagi setelah istrinya wafat 5 tahun lalu. Ia mengaku merasa sepi, anak-anaknya sudah berkeluarga dan sibuk dengan urusan masing-masing. Ketika akhirnya bertemu dengan Bu Ratna, seorang janda berusia 62 tahun dari Tasikmalaya, ia merasakan semangat hidup baru. "Saya pikir semua akan berjalan baik-baik saja," ungkap Pak Darmawan dalam wawancara yang dilakukan oleh sebuah majalah kesehatan keluarga pada tahun 2022. Namun, setelah beberapa bulan menikah, muncul gesekan-gesekan kecil, perbedaan cara mengatur keuangan, kebiasaan makan yang tidak sama, hingga masalah sepele seperti siapa yang seharusnya menyalakan televisi lebih dulu di pagi hari. Dari luar mungkin terdengar remeh, tapi bagi pasangan lansia, hal-hal kecil ini bisa terasa besar karena masing-masing sudah membawa kebiasaan puluhan tahun sebelumnya. Data ilmiah pun mendukung bahwa konflik semacam ini nyata adanya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh American Psychological Association, APA, pada tahun 2021, hampir 60% pasangan yang menikah di usia lanjut melaporkan adanya gesekan signifikan di tahun pertama pernikahan. Penyebab utama adalah perbedaan ekspektasi dan kebiasaan hidup yang sudah terbentuk kuat. Misalnya, seorang pria terbiasa makan makanan pedas, sementara istrinya terbiasa makanan manis. Atau, seorang wanita merasa wajib minum teh sebelum tidur, sedangkan suaminya terbiasa minum kopi hingga larut malam. Hal-hal ini jika tidak dibicarakan secara terbuka bisa menumpuk dan menjadi konflik besar. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Apakah benar ada 7 prinsip dasar yang bisa menjadi pegangan agar konflik ini tidak berubah menjadi badai besar dalam rumah tangga Anda? Jawabannya, ya, ada. Dan inilah yang akan kita kupas tuntas dalam video ini. Dari prinsip komunikasi terbuka, mengatur keuangan bersama, memahami bahasa cinta pasangan, hingga cara menjaga kesehatan fisik dan mental agar tidak mudah tersulut emosi. Semuanya akan dijelaskan dengan contoh nyata, testimoni dari pasangan lansia yang berhasil melewati tantangan, serta dukungan data dari dokter dan pakar keluarga. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin mengajak Anda untuk membayangkan sesuatu. Bayangkan sebuah rumah sederhana dengan halaman kecil yang penuh tanaman. Di sana tinggal sepasang lansia yang setiap pagi duduk di teras, minum teh bersama, sambil tersenyum menatap matahari. Tidak ada pertengkaran soal siapa yang harus memasak, tidak ada cekcok soal uang belanja, tidak ada rasa sakit hati karena salah paham. Yang ada hanyalah kedamaian, rasa saling mengerti, dan cinta yang tulus. Bukankah itu impian setiap orang di usia senja? Bukankah Anda juga ingin hidup seperti itu? Nah, semua itu bukan sekadar mimpi. Semua bisa terjadi jika Anda tahu bagaimana cara membangun fondasi yang kokoh sejak awal. Dan itu sebabnya, 7 prinsip dasar ini bukan hanya teori. Ini adalah kunci nyata yang harus dipahami oleh setiap pria maupun wanita, baik yang menikah di usia muda maupun yang menikah kembali di usia senja. Mari kita masuk lebih dalam ke inti pembahasan, karena banyak dari kita mungkin masih bertanya-tanya, apakah benar konflik rumah tangga di usia senja bisa dicegah? Atau apakah setiap pernikahan baru di usia lansia pasti membawa masalah? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita mulai dengan satu kisah nyata yang bisa membuka mata kita semua. Di kota Bandung, ada seorang wanita bernama Ibu Ratna, berusia 68 tahun.
Setelah 5 tahun hidup sendiri karena ditinggal wafat oleh suaminya, beliau akhirnya memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang pria berusia 70 tahun bernama Pak Darto, seorang pensiunan guru. Keputusan ini tentu saja tidak mudah, karena dari pihak keluarga Ibu Ratna, khususnya anak-anaknya, muncul rasa khawatir. Mereka takut setelah pernikahan terjadi, akan muncul pertengkaran soal harta, gaya hidup yang berbeda, bahkan masalah kesehatan yang harus ditanggung bersama. Salah satu anaknya bahkan sempat berkata, "Bu, kalau ibu menikah lagi, nanti kalau terjadi sesuatu, bagaimana dengan kami? Bagaimana dengan rumah peninggalan ayah? Apakah semua akan tetap adil?" Namun, perjalanan 1 tahun pertama setelah mereka menikah membuktikan sesuatu yang mengejutkan. Justru bukan konflik yang muncul, melainkan ketenangan dan kedamaian. Ibu Ratna sendiri mengaku bahwa pernikahan keduanya terasa jauh lebih matang dibandingkan pernikahan pertamanya. Apa rahasianya? Salah satunya adalah komunikasi terbuka yang mereka bangun sejak awal. Ibu Ratna dan Pak Darto membuat kesepakatan sederhana, tidak ada rahasia dalam rumah tangga. Semua hal, mulai dari kesehatan, makanan yang dikonsumsi, hingga rencana keuangan bulanan, dibicarakan secara jujur dan terbuka. Jika kita lihat dari sisi ilmiah, komunikasi terbuka memang menjadi kunci utama. Sebuah penelitian dari Journal of Family Psychology, 2020, menemukan bahwa pasangan lansia yang menikah lagi dan memiliki kebiasaan berbicara jujur setiap hari mengalami penurunan tingkat stres hingga 32% dibandingkan mereka yang sering menyimpan masalah. Bahkan, penelitian dari American Psychological Association menyebutkan bahwa lansia yang rutin berbicara dengan pasangan mengenai perasaan dan kebutuhan sehari-hari memiliki risiko lebih rendah mengalami depresi. Jadi, apa yang dialami oleh Ibu Ratna dan Pak Darto bukanlah kebetulan, melainkan sebuah bukti nyata dari teori yang sudah teruji. Cerita serupa juga datang dari Pak Ahmad, seorang pria berusia 72 tahun dari Yogyakarta. Beliau menikah lagi setelah 10 tahun hidup sendiri. Awalnya, pernikahan keduanya sempat mengalami ketegangan karena perbedaan kebiasaan kecil. Istrinya, Ibu Maryam, terbiasa tidur lebih awal, sedangkan Pak Ahmad sering begadang membaca buku. Perbedaan ini sempat membuat mereka bertengkar kecil hampir setiap minggu. Namun, setelah mereka mengikuti konseling pernikahan untuk lansia yang diadakan oleh sebuah lembaga di Yogyakarta, mereka diajarkan prinsip dasar untuk mencegah konflik, memahami bahasa cinta pasangan. Dari situlah mereka akhirnya belajar bahwa bukan hanya kata-kata manis yang penting, tetapi juga tindakan sederhana, seperti menyiapkan segelas air minum hangat sebelum tidur atau saling menemani berjalan kaki di pagi hari. Data ilmiah mendukung pentingnya hal ini. Menurut Dr. Gary Chapman dalam bukunya tentang The 5 Love Languages, setiap individu memiliki bahasa cinta yang berbeda. Ada yang butuh sentuhan fisik, ada yang lebih menghargai kata-kata afirmasi, ada yang merasa dicintai melalui pelayanan kecil, ada pula yang merasa dihargai dengan pemberian hadiah sederhana. Riset yang dilakukan oleh University of Texas, 2018, menunjukkan bahwa pasangan lansia yang memahami bahasa cinta pasangannya memiliki tingkat kepuasan pernikahan lebih tinggi hingga 45% dibanding mereka yang tidak memahaminya. Selain komunikasi dan bahasa cinta, faktor kesehatan fisik juga memainkan peran besar dalam mencegah konflik. Banyak pasangan lansia bertengkar hanya karena masalah kecil yang sebenarnya berakar dari kondisi tubuh yang tidak fit. Misalnya, rasa cepat marah bisa muncul akibat kurang tidur, sakit kaki, atau pola makan yang tidak teratur. Dr. Hendra Wijaya, seorang dokter spesialis geriatri dari Jakarta, menjelaskan bahwa lansia harus lebih memperhatikan pola makan, cukup minum air, dan menjaga kesehatan kaki karena seringkali masalah kesehatan sederhana bisa memicu pertengkaran rumah tangga. Jika salah satu pasangan mengalami nyeri sendi atau tekanan darah tinggi, otomatis emosinya akan lebih mudah terpancing. Nah, jika pasangan tidak memahami hal ini, konflik kecil bisa membesar, ujarnya. Kasus nyata terlihat pada Ibu Sulastri, 66 tahun, dari Surabaya, yang menikah lagi dengan seorang duda berusia 71 tahun. Awalnya, rumah tangga mereka sering diwarnai adu mulut,
bahkan untuk masalah sepele seperti pilihan makanan harian. Ibu Sulastri ingin makanan lebih banyak sayuran rebus, sementara suaminya masih terbiasa dengan makanan berlemak. Namun, setelah berkonsultasi dengan dokter gizi dan membuat jadwal makan sehat bersama, ternyata masalah itu perlahan hilang. Mereka menyepakati untuk memasukkan lebih banyak buah, sayuran, serta menjaga agar asupan cairan harian cukup. Hasilnya, bukan hanya tubuh yang lebih sehat, tapi hubungan mereka pun lebih harmonis. Apa yang terjadi pada keluarga-keluarga di Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya ini memberi kita pelajaran penting. Konflik dalam rumah tangga lansia sebenarnya bisa dicegah jika kita memahami prinsip dasar dalam membangun hubungan. Komunikasi terbuka, memahami bahasa cinta pasangan, menjaga kesehatan tubuh, serta memiliki kesepakatan bersama dalam hal kecil sekalipun bisa membuat rumah tangga tetap damai meskipun usia sudah senja. Jika kita tarik benang merah dari kisah-kisah ini, terlihat jelas bahwa konflik bukanlah hal yang tak terhindarkan. Justru, pada usia lanjut, pernikahan bisa lebih damai jika dijalani dengan kesadaran penuh, kedewasaan emosional, serta dukungan ilmu pengetahuan. Pertanyaan besar yang harus kita renungkan adalah, jika orang-orang seperti Ibu Ratna di Bandung, Pak Ahmad di Yogyakarta, dan Ibu Sulastri di Surabaya bisa membangun pernikahan harmonis di usia senja, lalu apa yang menghalangi kita untuk melakukan hal yang sama? Setelah memahami bahwa konflik dalam rumah tangga baru, terutama di usia lansia, seringkali muncul dari komunikasi yang salah arah, kini kita masuk ke strategi utama agar rumah tangga tetap berjalan harmonis. Prinsip pertama yang harus dipegang adalah komunikasi terbuka dan penuh empati. Banyak pasangan, terutama setelah usia 60 atau 70 tahun, merasa sudah tidak perlu lagi membicarakan hal-hal kecil. Padahal, justru dari hal-hal kecil itulah akar masalah sering muncul. Misalnya, soal siapa yang menyiapkan makanan, bagaimana cara mengatur uang belanja bulanan, atau bahkan kapan waktu yang tepat untuk berkunjung ke anak-anak. Jika tidak dibicarakan dengan tenang, hal sederhana bisa berubah jadi pertengkaran besar. Strategi berikutnya adalah mengatur keuangan secara bersama-sama dengan kesepakatan jelas sejak awal. Fakta menunjukkan, menurut data dari American Association of Retired Persons, AARP, lebih dari 35% konflik rumah tangga lansia yang menikah lagi berkaitan dengan masalah keuangan, baik itu soal warisan, uang pensiun, atau tabungan. Jadi, cara terbaik adalah duduk bersama, menuliskan rencana keuangan, membagi tanggung jawab, dan menyepakati prioritas. Jangan biarkan uang menjadi pemicu renggangnya hubungan yang seharusnya memberi ketenangan di usia senja. Prinsip ketiga yang sering dilupakan adalah memahami bahasa cinta pasangan. Setiap orang memiliki cara berbeda dalam mengekspresikan kasih sayang. Ada yang butuh perhatian lewat kata-kata lembut, ada yang lebih suka melalui tindakan nyata, ada juga yang merasa dihargai lewat sentuhan atau hadiah kecil. Menurut penelitian Dr. Gary Chapman, penulis konsep 5 Love Languages, pasangan yang menyadari dan menyesuaikan diri dengan bahasa cinta pasangannya memiliki peluang 70% lebih rendah untuk terlibat konflik serius. Bayangkan, di usia 65 atau 70 tahun, Anda masih bisa merasakan manisnya jatuh cinta kembali, jika hanya sedikit lebih peka terhadap kebutuhan emosional pasangan. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke prinsip berikutnya, saya ingin bertanya pada Anda yang masih setia menyimak sampai di sini. Apakah Anda benar-benar serius ingin membangun rumah tangga harmonis tanpa konflik, meski menikah lagi di usia senja? Jika iya, silakan buktikan dengan ketik nomor 2 di kolom komentar di bawah video ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share channel Kebijaksanaan Lansia, agar semakin banyak orang seusia kita yang belajar cara membangun kebahagiaan sejati di usia lanjut. Setelah ini, kita akan masuk ke prinsip keempat dan kelima, yang sering dianggap remeh, tapi sebenarnya sangat menentukan apakah pernikahan di usia senja akan penuh damai atau justru memicu keretakan. Mari kita lihat sebuah kisah nyata dari seorang tokoh lansia bernama Pak Harto, seorang pensiunan guru berusia 73 tahun asal Semarang, Jawa Tengah. Beliau pernah merasakan bagaimana menikah lagi di usia senja bisa membawa kebahagiaan,
tapi juga menimbulkan badai masalah yang tidak pernah ia duga. Setelah istrinya meninggal dunia, Pak Harto merasa kesepian. Anak-anaknya semua sudah berkeluarga, tinggal di kota berbeda, dan jarang pulang. Saya butuh teman bicara, seseorang yang bisa menemani makan, ngobrol sore, atau sekadar menonton televisi bersama, begitu pengakuannya saat diwawancara dalam sebuah forum komunitas lansia. Akhirnya, 2 tahun setelah istrinya wafat, Pak Harto menikah lagi dengan seorang janda berusia 65 tahun bernama Bu Ratna. Awalnya, pernikahan itu membawa kebahagiaan luar biasa. Pak Harto merasa hidupnya kembali berwarna, ada yang mengingatkan soal minum obat, menyiapkan makanan sehat, bahkan mendampingi jalan kaki di pagi hari. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung mulus. Anaknya yang sulung, yang tinggal di Jakarta, menolak hadir di pernikahan sang ayah. Menurutnya, keputusan menikah lagi hanya akan menimbulkan masalah warisan dan memperkeruh hubungan keluarga. Sejak menikah lagi, anak saya tidak pernah pulang lagi. Lebaran pun tidak datang, kata Pak Harto dengan suara bergetar. Kisah ini menggambarkan betapa pentingnya komunikasi, bukan hanya dengan pasangan baru, tapi juga dengan anak-anak dan keluarga besar. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Journal of Marriage and Family tahun 2021, disebutkan bahwa 60% konflik pernikahan lansia yang menikah lagi dipicu oleh ketidaksetujuan anak-anak, terutama terkait warisan dan perasaan ditinggalkan. Dengan kata lain, masalah bukan hanya antara suami dan istri, tapi juga hubungan lintas generasi. Pak Harto akhirnya menemukan solusi dengan cara perlahan-lahan membuka ruang komunikasi kembali. Ia menulis surat pribadi kepada anak-anaknya, menjelaskan bahwa pernikahan barunya bukan untuk menggantikan ibu mereka, melainkan demi menjaga kesehatan mental dan fisiknya di usia senja. Ia juga mengatur ulang surat wasiatnya agar jelas, hak anak-anak tetap terlindungi, sementara kebutuhan dasar sang istri baru juga terjamin. Saya ingin anak-anak tahu, cinta saya pada ibu mereka tidak akan pernah hilang. Tapi saya juga butuh seseorang untuk menemani sisa hidup saya, ujar beliau. Kisah Pak Harto ini adalah cermin bagi banyak dari kita. Menikah lagi di usia senja memang bukan perkara sederhana. Ada cinta yang baru tumbuh, tapi ada pula luka lama dan ketakutan anak-anak yang harus dipulihkan. Strategi komunikasi terbuka dan pengaturan keuangan sejak awal, seperti yang sudah kita bahas di paragraf sebelumnya, ternyata benar-benar menjadi kunci. Jika tidak, maka pernikahan yang seharusnya menjadi sumber ketenangan bisa berubah menjadi sumber perpecahan keluarga. Jadi, sebelum kita melangkah ke pembahasan berikutnya, coba renungkan. Jika Anda berada di posisi Pak Harto, apakah Anda akan memilih kebahagiaan pribadi dengan risiko konflik keluarga, atau tetap sendiri demi menjaga hubungan dengan anak-anak? Pertanyaan ini penting, karena jawabannya akan menentukan strategi apa yang harus Anda siapkan sebelum menikah lagi di usia lanjut. Setelah kita mendengar kisah nyata dari Pak Harto di Semarang, mari kita dalami sisi ilmiah dari fenomena menikah lagi di usia senja. Banyak penelitian telah mengungkap bahwa pernikahan di usia lanjut bukan hanya soal perasaan, tetapi juga menyangkut kesehatan fisik, mental, bahkan aspek sosial ekonomi. Data dari National Institute on Aging, NIA, tahun 2022 menunjukkan bahwa lansia yang menikah lagi setelah usia 65 tahun cenderung mengalami peningkatan kebahagiaan subjektif sebesar 18%, namun di saat yang sama, risiko konflik keluarga meningkat hingga 42% lebih tinggi dibandingkan lansia yang memilih tetap single. Artinya, kebahagiaan pribadi memang bisa tumbuh, tetapi konsekuensinya tidak kecil. Dari sisi medis, penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Gerontology 2020 menegaskan bahwa lansia yang memiliki pasangan cenderung memiliki tekanan darah lebih stabil, kualitas tidur lebih baik, serta tingkat hormon stres kortisol yang lebih rendah. Kehadiran pasangan memberi efek psikologis berupa rasa aman dan dukungan emosional yang berperan penting dalam kesehatan. Akan tetapi, jurnal yang sama juga menyoroti sisi gelapnya. Ketika pernikahan menimbulkan konflik dengan anak atau keluarga besar, maka manfaat kesehatan itu bisa hilang, bahkan berubah menjadi beban stres kronis.
Hal ini selaras dengan temuan dari Harvard Study of Adult Development, salah satu studi longitudinal terpanjang di dunia. Penelitian tersebut menyatakan bahwa hubungan yang harmonis di usia senja jauh lebih penting daripada status pernikahan itu sendiri. Dengan kata lain, menikah lagi bisa membawa dampak positif hanya jika hubungan dengan pasangan dan keluarga tetap hangat. Jika sebaliknya, maka pernikahan kedua justru bisa memperpendek umur akibat stres sosial yang berkepanjangan. Selain aspek medis, mari kita lihat sisi hukum dan ekonomi. Badan Pusat Statistik, BPS, Indonesia tahun 2021 mencatat bahwa hampir 37% konflik keluarga lansia yang menikah lagi berkaitan dengan warisan dan harta bersama. Artinya, isu finansial menjadi salah satu faktor paling besar yang memicu perpecahan. Dalam banyak kasus, anak merasa terancam bahwa hak mereka akan berkurang karena hadirnya istri atau suami baru. Oleh sebab itu, para ahli hukum keluarga menekankan pentingnya membuat perjanjian pranikah atau surat wasiat yang jelas sebelum melangkah ke pernikahan baru. Jika kita hubungkan semua data ini, jelas bahwa menikah di usia senja bukan sekadar urusan hati, melainkan juga keputusan strategis yang menyangkut kesehatan, psikologi, dan hukum. Anda harus menimbang secara seimbang antara kebutuhan pribadi dengan keharmonisan keluarga. Karena itu, strategi nomor 4 yang wajib Anda lakukan sebelum memutuskan menikah lagi adalah konsultasikan rencana Anda dengan pihak ketiga yang netral, seperti dokter, psikolog, atau penasihat hukum. Mengapa ini penting? Karena pihak ketiga bisa memberikan pandangan objektif. Dokter akan menilai apakah kondisi kesehatan Anda mendukung pernikahan baru, psikolog akan membantu menjembatani komunikasi dengan anak-anak, dan penasihat hukum akan memastikan aset serta warisan Anda aman. Dengan langkah ini, Anda tidak hanya menjaga kesehatan fisik dan mental, tetapi juga melindungi keharmonisan keluarga dari konflik yang bisa pecah sewaktu-waktu. Jadi, jika Anda serius mempertimbangkan pernikahan kedua, jangan lupa strategi nomor 4 ini, carilah pandangan dari tenaga profesional sebelum mengambil keputusan besar. Percayalah, keputusan yang diambil dengan bimbingan ilmiah dan hukum akan jauh lebih bijaksana daripada sekadar mengikuti dorongan hati. Sahabat lansia yang bijaksana, pada akhirnya kita harus menyadari bahwa hidup di usia senja adalah fase emas yang penuh makna, namun juga rapuh jika tidak dijalani dengan hati-hati. Menikah lagi di usia lanjut memang bisa membawa kebahagiaan baru, mengusir sepi, dan memberi dukungan emosional. Tetapi, jika tidak dipersiapkan dengan matang, langkah itu juga bisa menimbulkan luka, pertengkaran keluarga, bahkan perpecahan yang tak pernah kita bayangkan. Hidup setelah 65, 70, bahkan 80 tahun bukan lagi sekadar mengejar cinta, melainkan menjaga keseimbangan antara kesehatan, keharmonisan, dan keberkahan hidup. Refleksinya sederhana, namun dalam. Apakah keputusan kita akan membuat hati tenang atau justru menambah beban? Apakah pilihan menikah lagi membawa keberkahan, atau justru merenggangkan hubungan dengan anak, cucu, dan keluarga besar? Ingatlah, kebahagiaan sejati di usia senja seringkali bukan hanya datang dari pasangan baru, tetapi juga dari rasa damai, syukur, serta relasi yang hangat dengan keluarga dan Sang Pencipta. Jika Anda seorang pria atau wanita lansia, renungkanlah, kesehatan tubuh kita sudah berbeda, langkah kaki tidak lagi sekuat dulu, dan energi semakin terbatas. Maka setiap keputusan, termasuk menikah lagi, harus benar-benar dipikirkan dengan bijak. Konsultasi dengan dokter tentang kondisi tubuh, berbicara jujur dengan anak-anak, serta menata keuangan dengan cermat adalah kunci agar keputusan Anda tidak menjadi penyesalan. Di titik ini, kita diajak untuk menyadari bahwa usia bukan penghalang untuk bahagia, tetapi juga bukan alasan untuk terburu-buru. Setiap langkah bisa menjadi jalan berkah jika ditempuh dengan hati yang tenang, penuh doa, dan pertimbangan yang matang. Karena itu, sebelum memutuskan menikah lagi, tanyakanlah pada diri sendiri, apakah ini benar-benar demi kebahagiaan, atau hanya untuk mengisi kesepian sesaat? Herba, mari kita renungkan bersama, hidup panjang adalah anugerah, dan bagaimana kita mengisinya akan menentukan kualitas hari-hari terakhir kita. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir.
Jika menurut Anda pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Kebijaksanaan Lansia. Dengan begitu, Anda tidak hanya membantu channel ini berkembang, tetapi juga turut menyebarkan ilmu dan refleksi berharga bagi para lansia lain di seluruh Indonesia. Karena setiap lansia berhak untuk hidup sehat, bahagia, dan penuh kebijaksanaan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.